dan melepaskan pakaian sendiri itu pada usia berapa, dan untuk yang belum bisa melakukan hal tersebut pada saat ini, bagaimana itu dapat membantu anak tersebut. Kalau itu memakai tadi ya, pakaian sendiri, kalau bisa usia 2 sampai 4 tahun, dan usia 2 tahun ke atas sudah mulai bisa. Lalu untuk yang belum bisa memakai baju gimana? Sudah bisa sendiri, karena memberi contoh kepada anak tentang bagaimana cara memakai baju, berpakaian seperti apa. Jadi anak-anak bisa melihat, oh begini cara. Selanjutnya kita tahu bahwa perkembangan itu berbeda-beda, ada itu dan ada yang lain. Nah, dalam hal memasak dan meninggalkan baju, bagaimana cara ibu mengajarkan anak tersebut untuk anak yang belum melakukan hal tersebut, bagaimana ibu memotivasi anak tersebut agar ia tidak merasa insecure kepada anak seusianya yang lain. Terus memotivasi anak tersebut dan saling berkomunikasi kepada orang tua agar bisa belajar di rumah, supaya nanti dia pasti akan mau. Lalu tindakan apa yang dilakukan untuk melatih kemampuan anak mengambil dan belajar secara presisi, dan bagaimana itu menilai perkembangan motorik anak berdasarkan kegiatan pada saat kegiatan belajar, seperti misalnya contohnya kayak anak-anak mengambil pensil, penghapus, itu termasuk benda-benda kecil yang ada di kelas tadi. Bagaimana ibu menggunakan kegiatan menulis dan gambar untuk mengembangkan motorik anak, lalu bagaimana ibu mengidentifikasi kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Kalau untuk kerja gambar, kita harus mempunyai media. Dengan media itu pasti anak-anak bisa mengetahui. Kalau ada anak-anak yang tidak bisa menunjukkan jejak gambar sendiri, ada juga yang masih dibantu. Jadi anak-anak yang masih dibantu itu yang kita bimbing. Nah, dalam puzzle itu kan memiliki kesulitan. Nah, bagaimana cara ibu membantu anak yang mengalami kesulitan? Dan menurut ibu sendiri, dalam bermain puzzle itu apa sih manfaat dari permainan itu? Baik itu dalam permainan puzzle kan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, apalagi anak-anak itu memiliki perkembangan yang berbeda. Nah, bagaimana cara ibu menemukan tingkat kesulitan pada permainan puzzle tersebut, dan untuk membantunya itu juga seperti apa? Dan kalau boleh tahu, menurut ibu manfaat dari permainan puzzle tersebut untuk mengembangkan berkali pada anak itu seperti apa? Untuk cara mengembangkan puzzle seperti kayak puzzle gambar yang mudah-mudah sih ya, puzzle gambar mobil misalnya, bisa melatih kegiatan kognitifnya mereka. Dari potongan puzzle itu misalnya potongannya ada 4, jadi anak-anak bisa menghitung, oh berarti potongan puzzle-nya ada 4. Ada anak-anak yang suka berpikir, kalau yang masih lambat kita masih perlu bimbingan, masih membimbing dia supaya bisa tahu. Lalu bagaimana ibu memperkenalkan kegiatan yang ini, apalagi dipilih salah satu benda tajam yang tentunya perlu pengawasan yang lebih dari orang dewasa. Nah, bagaimana cara ibu menilai keberhasilan anak dalam melakukan sebelumnya, kalau pada saat saya kegiatan memgunting gambar, kita sebelumnya memperkenalkan dulu gunting ini gunanya untuk apa, dan gunting tidak boleh digunakan untuk apa, supaya mereka tahu bahaya gunting itu apa dan manfaat gunting itu apa. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana ibu mengajarkan anak-anak menggambar dengan sederhana? Lalu bagaimana ibu menggunakan alat bantu untuk memotivasi dan kreativitas anak dalam menggambar? Dengan cara kasih saja anak kertas, biarkan mereka berpikir sesuai imajinasinya. Mereka mau gambar apa sesuai keinginannya. Lalu yang terakhir
aslinya, yang nyatanya kepada anak-anak. Dan seperti yang saya bilang, kita harus menjelaskan juga seperti kayak kompor itu gunanya untuk apa, bahaya kompor ini apa, nggak boleh kayak dekat-dekat begitu. Itu saja Bu yang saya lakukan dan saya terima kasih kembali Bu. Kalau begitu saya